Yang jadi problem satu sebenarnya sih. Pick dari ini close combat. Yes, benar. Mereka nggak mau nyarain sama sekali dan ini bakal repot untuk melakukan defensive maneuver kalau misalkan ada wave minion yang banyak datang ke arah base mereka. Makanya itu yang aku bilang ketika mereka terjebak di Iya. manipulation dan mereka nggak punya ability untuk escape, itu Itu. bakal problem banget. Tapi dengan adanya pergerakan yang cukup agresif tadi ya ke arah strong Claw di area midnya membuat Claw mau nggak mau harus flicker mundur daripada kehilangan nyawanya di menit awal. Ya tapi itu dia dengan adanya sedikit agresif dari pergerakan di arah mid lane tadi ya, yang dimana hampir banget tadi dari segi claw-nya tumbang tapi dia masih punya flicker, membuat sepertinya untuk map control di arah menit-menit awal ini akan lebih dipegang oleh Rebellion karena memang dari segi laning phase mereka lebih kuat dibandingkan dengan EVOS di arah early-nya. Contohnya seperti Big Mac yang punya early potensial yang cukup tinggi, sementara Rainbow di arah mid lane dia bisa yang namanya nge-spam Void Blast ataupun Void Crystal. Tapi ternyata bisa melakukan klik sedikit recall tadi ya di dalam purple buff dari Rebellion Sinai. Mungkin dari Jiza udah expect kali Iya. ya, agak tahu lu mengambil. Tapi ternyata kali ini di Strong ternyata terculik dan menjadi first blood yang jatuh ke tangan seorang Rainbow di area midnya. Sementara SG mencoba untuk mendapatkan trade terlebih dahulu, namun Nathan yang harus dihadapi di garda depannya dan tidak mau terlalu mengambil resiko. Sehingga akan menarik mundur saja dari pemain-pemain EVOS Icon. Iya, kalau untuk laning phase di arah gold lane udah jelas ya, Doma lagi megang untuk di menit kali ini, mengingat bahwa memang potensi dari seorang Walon ini bakalan terbuka secara penuh kalau misalkan dia sudah menyentuh level 4. Sejauh ini masih belum level 4 tapi sudah mulai ada level 4 yang tertentang ke arah belakang sana, yaitu Sucujin, dan bahkan mencoba untuk mendinai damage tersebut dengan ada Shadow Girl, tapi sayang sekali masih disulungkan di tangan seorang Jisa. Oh, tapi flicker langsung dibawa oleh seorang Strong Jisa. Apakah akan menjadi pertukaran di mana Sucujin tumbang terlebih dahulu, namun ternyata Jisa masih bisa selamat tentunya dengan satu buah Shunpo-nya dan tidak berhasil ditumbangkan. Iya, itu dia. Bisa dibilang early potensial dari Rebellion Sinai cukup baik dengan mendapatkan ke arah jungler dan juga tadi kalau nggak salah ke arah Van Strong-nya, dan bahkan Real World Manipulation juga sudah mulai dibuka, mencoba untuk memberikan zoning sedikit demi sedikit untuk teman-teman dari Rebellion Sinai, dan bahkan kalau arah pop up nominal udah kepada Nathan masih bisa flicker ke arah belakang sana, dan ternyata Jisa pun hanya sekedar untuk sedikit poking saja, tapi nggak poking adalah pergerakan dari Big Mac yang berhasil menemukan Van Strong dengan cukup cepat di menit ketiga kali ini. Cukup chaos tentunya dari kedua belah tim dari area River kali ini karena pertempuran yang dimana mereka mau coba untuk dapetin objektif totalnya, tapi tidak semudah itu karena tadi sempat debate terlebih dahulu untuk tim fightnya dan berhasil diculik satu pemain, yaitu Van Strong yang udah ngebuka Nomen Blast. Ya. Namun follow up-nya agak sedikit terlambat dan bahkan pemain-pemain dari EVOS kan mereka tidak mau terlalu paksain tim fight-nya. Tapi kurangnya satu sebenarnya tadi dari Van Strong. Dia kurang maju dikit. Kalau dia maju dikit, seenggaknya ada damage yang bisa masuk ke arah Yves-nya. Karena tadi yang kena stun itu kan cuma Nathan doang kan. Nathan. Sementara tadi ada Real World Manipulation yang lagi dibuka oleh Rainbow di arah River tadi. Tapi balik lagi dengan turtle yang udah ingin diambil oleh teman-teman dari Rebellion Sinai, pastinya membuat mereka bisa punya potensi snowball di arah early seperti ini, karena dari segi network pun juga sudah mulai berbeda di angka 1200 gold. Iya, tapi kalau ngomongin roster dari EVOS Icon ya, Iya. sebenarnya kan tadi Joji sempat bilang ya, Claw ini jadi pemain veteran lah anggapannya Iya. kan, karena udah cukup lama di EVOS juga. Meskipun Veldora dan juga Doma ini baru hitungannya di EVOS Icon, tapi mereka tuh sebenarnya udah pernah main di turnamen sebelum NBL. Iya betul, tapi kan kita ngomongin dari segi chemistry-nya. Pengalaman Iya, ya, pengalaman juga gitu. benar. Apalagi dari segi ada sedikit inisiasi juga di arah mid lane, dimana dengan Real World Manipulation dibuka lagi dan lagi, ternyata masih bisa banyak yang kabur dari depan sana. Tapi balik lagi dengan ada Jisa yang hampir juga bisa menendang salah satu player dari EVOS Icon. Semua engagement itu hanyalah sekedar untuk poking satu sama lain saja. Dan kalau misalkan kita ngomongin dari segi emblem, Rainbow di game kali ini menggunakan ke arah Mystery Shop dibandingkan dengan Magic Worship ataupun Impurity. Tapi balik lagi dengan Veldora yang masuk ke belakang sana, mencoba mundur. Tapi sayang sekali Big Mac pun tidak bisa mundur, mengingat bahwa Shadow Kill akan selalu menempel kepada badannya. Dan itulah yang terjadi di arah XP Lane, di mana Big Mac tumbang di saat melawan Veldora. Iya, benar banget. Dan Veldora terlihat udah cukup low banget. Jadi harus menahan terlebih dahulu nih untuk nggak terlalu bermain agresif kali ya. Sementara Jisa mainnya agresif banget dengan adanya Chow kali ini. Tapi ternyata Nathan masuk dengan satu buatan rage yang begitu baik. Dan Falso mencoba untuk membalikan keadaannya, flicker bersama dengan satu buah Nomen Blast. Namun ternyata Nathan tertinggal oleh pemain-pemain Rebellion. Sempat coba diselamatkan oleh Rainbow dengan satu buah Reward Manipulation. Namun ternyata
dengan adanya damage dari seorang Doma dan juga backup yang datang dari Cloud membuat Nathan tidak mampu untuk diselamatkan. Sudah mulai ada sedikit serangan balik dari teman-teman EVOS Icon, apalagi di arah bottom lane tadi, di mana ternyata real world manipulation dari Rainbow pun dibalas dengan adanya recall dari Vanstrong ya. Dan sejauh kita memandang, kita bisa melihat bahwa memang Turtle diambil oleh Rebellion Sinai di menit pertamanya, tapi kita masih melihat bahwa potensi dari EVOS Icon pun juga cukup kuat dengan adanya Claw yang dari tadi mencoba untuk melakukan inisiasi dengan menarik beberapa player dari Rebellion Sinai. Tapi ini dia dengan dari Turtle yang sudah mulai di setup oleh kedua belah tim dari Rebellion Sinai dan juga dari EVOS Icon. Caldera pun masih mencoba untuk melakukan sedikit poking, sementara Sutsujin masih mencoba untuk menghindari visibilitasnya dari map. Tapi lihat dari segi Turtle-nya, dari segi setengah, Real World Manipulation dibuka lagi, tapi Nathan belakang sana dijepit sendirian, Real World Manipulation ditapah lagi dengan Rebellion Blast. Ternyata belum bisa diambil oleh Sutsujin dengan begitu cepatnya, membuat Rebellion sepertinya sudah mulai tertinggal sedikit demi sedikit. Iya, Vanstrong yang tadi 16-nya sangat amat on point karena dari Turtle-nya juga tersisa dikit banget tadi, HP-nya udah low banget sehingga membuat Sutsujin mampu untuk mendapatkan Turtle tersebut. Tapi di sisi lain, Rainbow terculik oleh seorang Sutsujin di area mid-nya. Nathan bakal coba ditahan terlebih dahulu oleh Vanstrong dan juga Claw. Dan pertukaran menjadi cukup adil sih karena Veldora udah tumbang terlebih dahulu. Tapi Jisa, what? Ternyata di top lane berhasil juga ditumbangkan oleh Sutsujin yang udah terlihat cukup low banget. Ya, adu mekanik ya antar jungler. Jelas kalau kita ngomongin adu mekanik, selama dari Jisa tidak memiliki yang namanya The Wave Dragon, itu bakal susah untuk melawan Sutsujin. Kecuali, apalagi kalau dari Jisanya menggunakan item offense ya. Kalau ngambil ke arah item tank, sebenarnya dari segi The Wave Dragon pun juga nggak bakal terlalu bikin damage yang terlalu banyak untuk seorang Hayabusa. Tapi balik lagi dengan adanya inisiasi Nathan menuju loncat ke depan sana, dari sekitar pun langsung dicoba dipush oleh Doma. Begitupun dengan Zaman Force yang digunakan hanya untuk menggunakan ke arah turret saja. Tapi Vanstrong terjepit di depan sana, Riddle Reversion lagi dibuka, dan bahkan Nominal Blast pun dibuka. Sayang sekali tidak terkena siapapun, tapi setidaknya Oki pun tumbang dengan cukup cepat, membuat Nathan dan juga Rainbow harus pulang terlebih dahulu. 4 lawan 2 sudah sangat pantas, Rebellion Sinai harus mundur. Repositioning yang sangat amat baik dari Vanstrong karena menurut aku kalau dia nggak flicker ke atas itu, dia nggak akan bisa ngebuka Nomen Blast dan nggak bakal diselamatkan juga sama seorang Claw. Walaupun tadi aku ngeliat nggak ada yang kena dari segi Nomen Blast-nya, tapi seenggaknya udah ada serangan mental terhadap teman-teman dari Rebellion Sinai yang membuat mereka harus mundur terlebih dahulu, yang menghasil kepada Okik yang tumbang terlebih dahulu. Tapi balik lagi dari top lane sana juga tetap selalu rusuh lagi dan lagi. Big Mac 2 lawan 1, sementara di arah mid lane 3 lawan 4. Iya, dan posisi dari Vanstrong yang tadi harusnya tumbang ya. Kalau secara mungkin bisa dibilang dari quantity juga dari Rebellion yang nahan tadi di area bawah 3 lawan 3. Domanya dikasih space cukup banyak banget sama seorang Vanstrong. Plus itu Vanstrongnya nggak tumbang. Jadi benar yang kata Choji bilang itu udah kena mental juga ya sebenarnya. Karena posisinya Vanstrongnya harusnya tumbang, tapi kali ini di area atas coba dibalaskan, dipaksakan keadaannya oleh seorang pemain-pemain dari EVOS, dan kali ini dengan satu buah altar dibuka begitu saja. Nathan tumpang di area depan dan bahkan satu buah ultimate dari seorang Oki kali ini mencoba untuk menghancurkan pemain-pemain dari EVOS, namun ternyata Veldora terlalu maju, terlalu besar damage yang diberikan dari pemain-pemain Rebellion bersama dengan adanya turrets damage di situ. Meskipun ya tadi bisa dibilang weakness point-nya udah kebuka ya. Oke, dan balik lagi dan lagi Zaman Force dibuka hanya untuk menghancurkan ke arah turret saja, tapi Jisa pun dikejar dengan begitu sadisnya, membuat dia harus bisa melakukan Chunpo sekali lagi, dan ternyata masih bisa pulang tanpa harus tumbang terlebih dahulu, Ci. Tapi balik lagi, permainan yang ada di area top lane tadi memang agak sedikit dipaksakan oleh teman-teman dari EVOS Icon. Di mana mereka hanya punya sedikit chance dari segi Nomen Blast-nya, tapi Sutsujin masuk dengan begitu dalamnya. Walaupun kita bisa melihat bahwa dari segi itemnya, item dari Sutsujin ini sudah mengambil ke arah Maleficent dan menuju ke arah 2 Legend Blade. Yang dimana itu mungkin saja bisa menjadi Blade of Despair. Diikuti dengan adanya Hunter Strike, dari segi penetrasi sih sudah tidak masalah sama sekali. Cuma yang jadi problem adalah bagaimana dengan stun yang dimiliki oleh Rebellion Sinai. Mereka punya Nathan, mereka punya Okik, mereka punya Jisa. Hanya dengan Jet Kundo, seenggaknya satu knock up itu bisa mematahkan combo dari Shadow Kill dan juga Spot Shadow-nya seorang Hayabusa. Tapi balik lagi di arah mid lane, keadaan juga sudah mulai memanas. Dimana memang dari segi turret, kedua belah pihak di arah mid lane masih sama-sama utuh. Tapi dari kedua belah pihak pun juga sama-sama setup. Seperti sekarang dimana Jisa pun hampir saja menendang ke arah Vanstrong, tapi ternyata sudah menendang tapi salah arah. Justru menang ke arah belakang sana. Sangat disayangkan, tapi kali ini lihat Jisa ternyata sendirian mencoba untuk mundur terlebih dahulu, namun ternyata tertahan dengan satu buah Nomen Blast. Mencoba untuk ditahan terlebih dahulu Rainbow. Kali ini mencoba untuk langsung di shadow kill oleh seorang Sutsujin, namun ternyata tidak tumbang Rainbow-nya, dan Jisa kembali lagi untuk menyelamatkan
menyelamatkan hidup dari seorang Rainbow kali ini. Dan bahkan dibalikin keadaannya di mana Veldora yang tumbang di area midnya. Iya, lagi dan lagi. Jisa. Walaupun tadi kita lihat, Jisa pun menendang Sujin ke arah belakang sana, tapi ternyata di-cancel dengan adanya satu ketukan kepala dari seorang Lolita. Dan ternyata Jisa pun yang tumbang dibandingkan dengan Sujin yang ditendang ke belakang sana. Tapi ingat, dengan keadaan 2 bar HP tersisa dari Sujin, apakah possible untuk melakukan lore? Karena lihat di belakang sana, Nathan pun juga mencoba untuk sekuat mungkin menahan teman-teman dari EVOS Icon, dan bahkan Fast Strong pun mengeluarkan shieldnya untuk menghindari damage yang masuk dari seorang One-One. Tapi balik lagi dengan real world manipulation yang dibuka ke EVOS Claw, mencoba untuk mundur ke belakang terlebih dahulu, dan Sujin pun berhasil menemukan Oki. Tapi Big Mac mencoba 1 versus 4 kali ini di area mid, dan bahkan kali ini Big Mac bakal coba dipukul mundur terlebih dahulu. Nathan mencoba untuk membackup, namun ternyata Van Strong dengan 1 Boneman Blast membuat tentunya seorang Nathan berhasil ditemukan oleh Sujin. Terlalu memaksakan team fight dari Rebellion Sinai di area rivernya. Meskipun dari Big Mac tadi bisa nahan cukup lama ya, 1 lawan 4. Tapi permasalahannya ketika dia buka Berserk Fighter, dia udah nggak punya banyak damage lagi dari seorang Big Mac sendiri. Dan terutama kita ngelihat dari Van Strong masih punya Numen Blast. Yeah. Nathannya tuh juga udah low. Jadi menurut aku agak sedikit dipaksakan sih dari Rebellion sendiri. Sebenarnya ini juga domino effect, Ci. Domino effect dari seorang Jisa yang nendang ke arah Sujin, tapi di-cancel. Itu menurut aku agak sedikit mengambil resiko ya. Awalnya dari situ, karena di saat ada proses penendangan tersebut terjadi, itu diketuk kepalanya sama Lolita. Iya. Yang membuat tendangannya pun nggak maksimal. Sujin masih bisa kabur, tapi Jisanya yang tumbang karena dia nyangkut di depan frontline sana. Dan posisi dari Oki pun nggak bisa langsung mencahin weakness point kan. Nggak bisa. Meskipun sekarang udah diturunin jadi 3 ya. Iya, Tapi tetap aja susah. kan butuh waktu untuk pecahin weakness point. Dan bahkan kali ini dari Doma coba untuk memaksakan di area dari area junglernya. Sementara Lord sudah mulai berjalan terlebih dahulu. 1 buah Numen Blast dipakai untuk oleh Van Strong untuk mengusir pemain-pemain dari Rebellion. Sementara Jisa, Wave Dragon yang masuk juga ke arah Sujin-Sujinnya tumbang. 1 buah altar yang cukup terlambat dari seorang Cloud. Namun kali ini 1 buah Remote Manipulation dari seorang Rainbow mencoba untuk menahan pemain-pemain dari EVOS di area depannya. Doma juga bakal coba untuk mengusir dengan damage yang dimiliki oleh seorang Doma. Dengan 1 buah Zaman Force, ini PR juga untuk dari Rebellion. Karena menurut aku mereka nggak punya cara. Gimana caranya untuk menghentikan pergerakan dari seorang Doma. Sebenarnya masih bisa, yaitu dengan adanya Tyrant's Revenge dari seorang Nathan ataupun Tyrant Strike-nya ya. Masalah posisi dari Doma ini cukup bagus sih. Nah, masalah sebenarnya dari segi bagaimana cara solusinya itu ada tangan Jisa dengan The Way of Dragon. Tapi sayangnya The Way of Dragon-nya seorang Jisa ini selalu dipatokan terhadap Sujin. Iya, prioritasnya Coba lihat untuk dari tadi Sujin. Cimomo, lihat nggak ada Bener. yang ditendang selain Sujin. Selalu Sujin yang ditendang, yang membuat Doma pun dari tadi sangat-sangat bebas. Ya walaupun kita bisa melihat hasilnya masih belum terlalu terlihat sangat-sangat impresif dengan 1 kill, 0 death dan juga 4 assist. Tapi setidaknya dia menjadi salah satu donatur damage yang cukup besar dari EVOS Icon. Yang dimana finishernya memang ada di tangan Sujin. Cuman selebihnya dari itu lihat, balik lagi, ini yang diperhatiin dari game pertama. Dimana dari jungler kedua belah tim, faktanya menurut Choji lagi banyak blundernya nih. Dari Hayabusa, begitupun juga dengan dari Cho. Dari Jisa, begitupun juga dari Sujin. Dan baik lagi, dimana dengan adanya sedikit agresif terhadap Veldora dan ternyata di-cancel dengan ada Wild Charge dan bahkan diproteksi dengan Regal Ultra membuat Veldora pun masih bisa hidup. Tapi lihat di belakang sana ada sedikit counter initiative setup dari teman-teman EVOS Icon, dimana Real World Manipulation juga dibuka mencoba untuk mengurangi beberapa player dari EVOS Icon. Tapi sayangnya Cloud pun masih kuat dengan sangat-sangat kuatnya mencoba untuk memberikan damage mereka juga ke kiriman sana. Tapi Doma pun akhirnya tumbangkan akhirnya 1 kali death dari Doma. Tapi Jisa pun sedikit tersangkut di depan sana dengan ada ketukan palu dari seorang Lolita. Tapi balik lagi dengan Big Mac yang nyangkut di depan sana. Apakah bisa langsung di end gitu saja? Karena lihat Sujin hampir bisa mendapatkan 2 player di belakang sana, tapi ternyata masih bisa mendapatkan Okik. Tapi setidaknya 2 player yang selamat tadi ditukar dengan 2 player yang bisa ditumbangkan juga, yaitu Okik dan juga Big Mac. Dan Lord pun akan muncul dalam 5 detik lagi. Big Mac yang berhasil untuk menumbangkan Doma terlebih dahulu. Iya. Ternyata nggak jadi kunci kemenangan untuk Rebellion memenangkan tim fight-nya. Karena posisi dari Sujin yang mengincar ke arah backline, ke arah seorang Rainbow dan juga Jisa, meskipun tidak tumbang, tapi setidaknya itu bisa memukul mundur pemain-pemain dari Rebellion sehingga nggak bisa nge-cover Big Mac dan juga Okik yang tadi lagi mencoba untuk team fight di area rivernya. Tapi kan ini Veldora bakal coba ditahan terlebih dahulu dengan 1 buah Tyrant Rage, tapi Sujin mulai datang lagi dan lagi. Shadow kill yang terbagi dan harus berpindah ke arah jungler kali ini. Mencoba untuk menahan terlebih dahulu di area depannya, tapi ternyata Jisa tidak mau membiarkan pemain-pemain dari EVOS terlalu bebas. Pasok masuk dengan 1 buah Numen Blast yang begitu sangat baik-baik dan Nathan bakal coba diincar. Tumbang di tangan Sujin dan Jisa.
Tidak mau harus mundur ke area belakang dan Vanstrong pecah dengan satu buah immortality-nya. Dan bahkan Big Mac mencoba untuk menghilangkan Vanstrong terlebih dahulu, tapi ternyata langsung saja ditahan bisa-bisa oleh teman-teman dari Evo Icon. Tersisa hanya Rainbow dan juga Jisa sendiri, di mana Rainbow mencoba untuk pulang terlebih dahulu, tapi Jisa, oh my god, kamu mau kemana Jisa? Lihat dikejar oleh Cloud dan juga Doma, di mana dari Cloud pun bisa menarik Jisa, tapi Doma pun masih bisa memberikan damage sebanyak mungkin. Jikalau Cloud pun tumbang, setidaknya Lord pun bisa diambil oleh teman-teman dari Evo Icon, dan itulah yang dilakukan oleh Sutsujin di menit 15 kali ini, di mana kita bisa melihat bahwa dari segi turretnya ini udah sangat berbeda dibandingkan dengan EVOS Icon, di mana EVOS Icon telah mengamankan 5 turret, sementara Rebellion Sinai baru bisa mengamankan 2 turret saja. Dan di mana Lord kali ini berarti akan menjadi Lord yang cukup berbahaya, apalagi Lord ini sudah enhance, yang kemungkinan akan berjalan di arah bottom lane. Dan kalaupun memang di bottom lane tidak hancur, seenggaknya ada kemungkinan sekitar 80% untuk mid lane inner turret bisa dihancurkan oleh teman-teman dari EVOS Icon. Oke, dan dengan adanya teamfight yang cukup panjang tadi ya sebenarnya dari area Lordnya, terlihat Sutsujin memang selalu berfokus ke arah Rainbow. Kalau dari Jisa memang fokusnya ke arah Sutsujin dengan The GWS Dragon yang selalu connect ke arah seorang Sutsujin, ini yang ngebuat sebenarnya Sutsujin sekarang dari semenjak teamfight yang dua terakhir ini ya, dia selalu masuknya tuh di akhir-akhir. Ketika Jisanya udah pakai The GWS Dragon, baru dia masuk dengan Shadow Kill. Cuman yang dibikin repot oleh Yip sendiri ataupun dari Remo sendiri adalah dia mengambil ke arah Brute Force Breastplate yang membuat damage dari Hayabusa itu nggak mentah masuk ke arah badannya Yip. Yang dimana dari tadi kita nggak pernah ngeliat real world manipulation ditutup dengan adanya Shadow Kill, tapi setidaknya ada sedikit balik lagi serangan mental datang kepada Rainbow juga, tapi balik lagi dengan di arah bottom lane pun hampir hancur. Rainbow langsung mengeluarkan lagi yang namanya real world manipulation, membuat Vanstrong pun harus pulang terlebih dahulu dan bahkan bisa ditumbangkan di tangan seorang Rainbow berkat dengan adanya Glowing One sepertinya, tapi balik lagi dengan adanya Call Altar pun damage yang masuk dari teman-teman EVOS Icon pun nggak terlalu efek kecuali ke arah Veldora, di mana Veldora harus pulang terlebih dahulu dengan flickernya mencoba untuk ke sana, tapi Big Mac mencoba untuk gigi sekuat tenaga menghilangkan ke arah Veldora terlebih dahulu. Sutsujin pun sedikit memberikan efek poking damage ke arah teman-teman dari Rebellion Sinai, tapi sayangnya damage-nya tidak maksimal karena dia sendiri di depan sana yang menghasilkan kepada 5 player Rebellion Sinai masih hidup, tapi 3 player tumbang dari EVOS Icon. Ya, Sutsujin yang langsung mengincar ke arah Jisa juga masih bisa terbagi damage dari Shadow Kill-nya sehingga membuat Jisa tidak berhasil untuk ditumbangkan, tapi Doma masih punya Purify kali ini, tapi ternyata tidak bisa lari dari kejaran Rainbow dan juga seorang Nathan yang sempat menggunakan Tyrant Revenge dan juga Tyrant Rage dan bahkan membuat Doma berhasil untuk dibalikin keadaannya dan ditumbangkan oleh pemain-pemain dari Rebellion. Sutsujin mencoba bertahan, tapi kali ini Shadow Kill dibuka lagi dan lagi. Jisa memang tumbang di tangan seorang Sutsujin, tapi ternyata purple-nya juga berhasil untuk diamankan oleh seorang Sutsujin. Wow, itu counter setup yang bagus banget sih. Dia pede walaupun darahnya nggak nyampe setengah. itu tinggal berapa? Itu tinggal 2 bar HP doang sih tadi, tapi masih pede untuk dive in, nonjok ke arah Jisa dan bahkan mengeluarkan kunainya terlebih dahulu sebelum melakukan Shadow Kill, dan Shadow Kill-nya pun bisa menumbangkan ke arah Jisa. Karena itu butuh mental yang tinggi sih. Karena yang kayak kamu bilang, Jisa tanpa The Way of Dragon udah pasti bakal sulit banget untuk 1v1 sama Sutsujin. Tadi dia udah pakai untuk ke arah seorang Doma, tapi Domanya punya Purify. Jadi itu informasi yang mahal banget untuk Sutsujin, makanya dia berani untuk masuk pakai Shadow Kill ya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah dia menggunakan High and Dry loh, bukan Killing Spree. Jadi sekelarnya dia menggunakan Shadow Kill, darah dia itu sebenarnya nggak naik sama sekali, tapi somehow dia masih bisa escape. Somehow dia masih bisa kabur. Dan ini dia, Lord pun sudah keluar dan ini Lord yang sudah evolve. Dan ternyata out of nowhere Rainbow pun ditumbangkan, tapi sayangnya dari seorang Sutsujin yang salah TP tadi. Dan bahkan kita bisa melihat bahwa dari Cult Altar yang bisa menyelamatkan ke arah Sutsujin. Dan bahkan dengan ada Immortal membuat teman-teman dari EVOS Icon masih bisa hidup dan melihat matahari di esok hari. Oh, tapi Jisa tertahan dengan satu buah Numen Blast dan di pop up dengan cukup cepat. Di follow up dengan sangat baik oleh seorang Doma kali ini. Sementara Bimek bakal coba bertahan, Immortality pecah begitu saja dan wipe out didapatkan oleh EVOS Icon, sehingga ini harusnya menjadi kemenangan yang sudah bisa dipastikan untuk EVOS Icon sembari dengan adanya minion yang berjalan masuk ke area base-nya. Iya, dan itu dia permainan dari EVOS Icon yang bisa dibilang